Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Semba dari kelompok Rooftop Otomatis. Di sini saya akan menjelaskan 3 komponen yang kami gunakan untuk membuat rooftop otomatis. Yang pertama ada rain sensor atau raindrop sensor. Rain sensor adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak, yang dapat difungsikan dalam segala macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja dari modul sensor ini yaitu pada saat ada air hujan turun dan mengenai panel sensor, maka akan terjadi proses elektrolitisasi oleh air hujan, dan karena air hujan termasuk dalam golongan cairan elektronik, maka cairan tersebut akan menghantarkan arus listrik. Yang kedua ada motor stepper. Motor stepper adalah motor yang digunakan untuk penggerak atau pemutar. Prinsip kerja motor stepper mirip dengan motor DC, sama-sama dicatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Bedanya, bila motor DC memiliki magnet tetap pada stator, motor stepper ini mempunyai magnet tetap pada rotor. Yang ketiga ada jumper. Jumper adalah suatu istilah untuk kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan 2 titik atau lebih, dan dapat juga untuk menghubungkan 2 komponen elektronika. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan oleh proyek kami. Pertama ada LED atau lampu LED, yaitu komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Nah, LED ini juga merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED ini tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Nah, fungsi LED banyak digunakan untuk 2 hal, biasanya ada iluminasi dan indikasi. Iluminasi ini berarti menyinari sesuatu seperti senter atau lampu depan. Kemudian ada indikasi berarti menunjukkan sesuatu seperti lampu sen atau lampu rem pada mobil. Nah, selanjutnya ada komponen buzzer. Nah, komponen buzzer ini merupakan komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara dalam bentuk gelombang bunyi. Nah, buzzer ini juga lebih sering digunakan karena ukuran penggunaan dayanya yang minim. Buzzer Arduino merupakan elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi suara, sejenis speaker namun bentuknya lebih kecil. Nah, ketika suatu aliran listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut. Akibatnya terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Nah, umumnya jenis buzzer yang beredar di pasaran adalah buzzer piezoelektrik yang bekerja pada tegangan 3-12 volt DC. Nah, yang selanjutnya ada komponen LDR atau bisa disebut juga dengan Light Dependent Resistor. Nah, merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini. LDR juga dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Nah, umumnya sensor LDR memiliki nilai hambatan 200 kilo ohm pada saat dalam kondisi sedikit cahaya atau gelap, dan akan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi terkena banyak cahaya atau terang. Nah, jika sensor terkena cahaya, maka arus listrik akan mengalir on, dan sebaliknya jika sensor dalam kondisi minim atau cahayanya lebih gelap, maka aliran listrik akan terhambat off. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Amanani. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang untuk membuat otomatis. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan microcontroller open source berbasis microcontroller, microchip Atmega 328P dan dikembangkan untuk Arduino 2 sisi. Dan awalnya dirilis pada tahun 2010. Papan ini dilengkapi dengan set input atau output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi di sirkuit lainnya. Yang kedua, Bluetooth modul.
Bluetooth modul merupakan modul koneksi nirkabel pada frekuensi 2.4 GHz dengan default koneksi hanya dapat sebagai slave. Modul Bluetooth ini sangat mudah digunakan dengan microcontroller untuk membuat aplikasi wireless. Jarak efektif modul Bluetooth sebesar 10 meter. Meskipun dapat mencapai lebih dari 10 meter, tapi kualitas koneksi akan berkurang. Dan selanjutnya ada resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramdan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari apa yang sudah kami buat gitu di project kuas ini. Nah, rangkaiannya ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada rain sensor, terus ada LDR, Bluetooth sama motor servo gitu. Yang selanjutnya ada buzzer sama LED juga. Nah, untuk yang nah untuk gambar-gambarnya bisa dilihat di sini. Yang di tengah ini ada rain sensor dan yang sebelah kanan ada motor servo dan yang lainnya. Nah, kita mulai dulu dari rain sensor. Nah, jadi nanti si rain sensor ini berfungsi untuk menangkap apa sih? Menangkap sensor atau menangkap sebuah trigger kalau ada air gitu. Jadi kan kita tuh membuat sebuah apa sih rooftop otomatis yang mana ketika hujan nanti turun si rooftopnya itu bakal tutup otomatis gitu. Nah, yang membuat si rooftopnya bisa mengetahui ada hujan atau enggak dengan menggunakan lens sensor ini gitu. Nanti kalau hujan turun kan otomatis ada airnya yang menimpa sensor ini. Nah, nanti bakal otomatis tertutup tuh si rooftopnya. Nah, nanti si lens sensor ini connect ke yang ini Arduino Simulino ini. Kita pasangin ke sini. Itu yang ada di sini. Nih, ini sebenarnya nyambung ke yang sebelah kiri ini nih. Yang banyak ini kabel-kabel. Nah, kayak gitu untuk. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ini. Ke yang LDR atau ini tuh sensor cahaya. Jadi kalau siang si laptopnya akan otomatis buka gitu. Dan kalau malam atau cahayanya redup, ini akan otomatis tertutup gitu. Jadi selain dengan tadi sensor hujan atau rain sensor, laptopnya juga akan tertrigger dengan si LDR ini. Jadi ketika nanti si hari udah mulai menunjukkan malam atau gelap, nah nanti si laptopnya bakal tutup otomatis gitu. Nah, ini juga nanti disambungin ke yang ini Arduino-nya kayak gitu. Nah, apa hubungannya dengan yang ini, yang LED sama yang belajar? Nah, nanti kan si apa sih ketika si lens sensor ataupun yang LDR menerima sinyal mau baik itu yang ini ketika ada air atau yang ini ketika udah redup atau udah nggak terang gitu udah malam, nanti si motor servo ini yang menggerakkan rooftopnya buka atau tutupnya merespon dari sini. Nanti kan ini menerima respon hujan misalkan. Nah, nanti si motor servo bakalan muter untuk menutup si rooftopnya gitu. Selain mutar, nanti juga bakal nyala LED gitu yang ini. Nyala LED yang salah satu red ini, yang red kemudian muncul bunyi juga gitu.
untuk menandakan bahwa rooftopnya bakalan tertutup itu. Jadi salah satu dari ini misalkan menerima sebuah respon atau sinyal, terus kemudian nanti si ininya programnya men-trigger atau menjalankan yang si ini motor servo ini. Jadi motor servo ini gunanya untuk buka tutup dari si rooftopnya gitu. Nah setelah menerima respon dari sini, maka ini bakalan bekerja sekaligus buzzer sama LED-nya gitu. Jadi ketika si motor servonya muter atau menutup rooftopnya, maka si LED dan buzzernya juga bakalan nyala kayak gitu. Nah untuk rangkaiannya ada di sini, rangkaiannya aslinya kayak gini. Nah di dalam sini ada buzzer sama ya, kalau LED-nya itu ada di eh, atas rumahnya gitu biar kelihatan. Nah kemudian yang terakhir ada Bluetooth. Nah fungsinya Bluetooth ini agar kita bisa mengontrolnya lewat HP gitu. Jadi kalau kita mau tutup si apa sih si laptopnya, nggak harus nunggu hujan dulu atau yang ini yang ada airnya. Jadi kita bisa langsung konekkan di HP gitu. Ketika kita klik sesuatu, nanti si mengirim mengirimkan sebuah sinyal, nanti si apa sih itu si motor servonya bakal muter gitu, bakal menutup yang laptopnya dan yang buzzer sama LED juga ikutan nyala kayak gitu. Nah mungkin itu saja rangkaian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satriada Famdani. Di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana cara kita menghubungkan eh, semua komponen ke dalam Arduino Uno dengan breadboard juga. Nah, di sini sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana cara kerja project rooftop otomatis ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal beberapa komponen yang telah kita kumpulkan. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada LDR, sensor cahaya. Yang kedua ada range sensor. Yang ketiga LED. Yang keempat buzzer. Yang kelima motor stepper. Yang keenam Bluetooth module. Dan tools bantuan untuk menggerakkan semua itu yaitu Arduino Uno dan breadboard serta kabel jumper. Nah, pertama eh, untuk range sensor kita masukkan range sensor yang ada pada kabel ini ke pin yang A1. Nah, di sini range sensor didefinisikan dengan pin A1. Yang kedua, kita definisikan juga atau membuat variabel untuk LED merah dan hijau. Nah, di sini untuk LED merah 3 dan LED hijau 2. Nah, di sini kita menggunakan kabel jumper lagi. Nah, di sini kita akan masukkan yang LED merah itu 3 di sini. Nah, yang kedua untuk LED hijau itu kepada pin nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa variabel. Di sini ada delay time. Untuk delay time sendiri kita masukkan nilainya 3. Terus dengan tipe datanya integer. Yang selanjutnya kita akan membuat beberapa variabel juga, yaitu kering sama dengan true dengan tipe datanya boolean, sama dengan aktif juga kita pasang true juga dengan tipe datanya boolean juga. Nah, di sini ada tipe data integer dengan
nama IN1 sampai IN4. Nah, di sini IN1 sampai 4 itu yaitu untuk motor stepper sendiri. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kabel yang kita akan colokkan kepada Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita juga memakai buzzer untuk menyalakan sebuah notifikasi atau sebuah tone dari buzzer agar dapat mengetahui pada saat rooftop itu melakukan pergerakan saat terkena hujan. Nah, kita hubungkan buzzer itu menggunakan kabel jumper dengan pinnya nomor 8. Selanjutnya, untuk LDR sendiri kita gunakan untuk pinnya A0. Nah, di sini. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil rangkaian yang telah kami buat untuk proyek akhir microcontroller rooftop otomatis saat ada hujan. Nah, di sini ada juga lama putaran. Nah, setiap motor stepper ini mendapatkan trigger dari range sensor ini, maka akan berputar selama 500 derajat. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan program dari si smart home ini. Yang pertama, kami membuat variabel dari si smart home ini, yaitu mulai dari variabel untuk range sensor, untuk LID-nya, juga delay time untuk si motor saver, status kering untuk si sensor hujan, juga untuk status aktif itu untuk si Bluetooth-nya nanti. Juga membuat nilai lama putaran dari si motor saver, juga untuk memasukkan pin-pin dari motor saver. Selanjutnya juga kita membuat pin dari si buzzer dan LDR, dan membuat variabel untuk value pada Bluetooth. Nah, selain membuat variabel, kami juga membuat fungsi untuk motor stepper. Yaitu fungsi yang pertama itu membuat motor stepper bisa berputar maju gitu. Nah, yaitu kita juga membuat fungsi step 1, step 2, step 3, dan step 4, yaitu untuk memutarkan si motor steppernya. Untuk point mundurnya itu kebalikan dari step-stepnya. Nah, selain membuat fungsi untuk motor saver, kami juga membuat fungsi untuk sensor hujan. Nah, diantaranya kami membuat variabel sensor value untuk mengecek value dari si sensor hujannya. Selanjutnya, kita juga membuat variabel output value untuk mapping dari nilai sensor pada sensor hujan, juga batas maksimum dan minimum dari sensor hujan. Nah, untuk analog write-nya itu kita menyalakan LED merah, juga menghasilkan mapping dari si output value ini dan mengembalikan nilai output value-nya. Nah, pada point setup kita memasukkan LED merah dengan output. Untuk pin mode-nya ini untuk motor stepper-nya. Nah, selanjutnya di pin mode LDR ini kita memasukkan LDR-nya. Nah, pada pengkondisiannya kami membuat dulu pengecekan untuk nilai dari si sensor hujannya. Nah, selanjutnya juga kami membuat pengecekan dari si nilai LDR. Nah, untuk pengkondisiannya, jadi jika programnya dijalankan, smart home akan ketika dinyalakan pertama kali,
smart home tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan mendeteksi hujan ataupun terangnya dari sinar. Yaitu untuk menjalankannya itu kami akan menyalakan itu lewat Bluetooth. Nah, dari pengkondisian Bluetooth ini, si Bluetooth jika nilai dari si aplikasi yang ditekan pada Android bernilai 0, maka akan status aktif dari si Bluetooth akan false, yaitu akan masuk pengkondisian eh, ini. Jadi digital write akan menyalakan lampu hijau saja, juga mematikan lampu merah, dan pengkondisian lainnya juga dimatikan. Jadi hanya menjalankan ini saja. Nah, untuk jika di handphone kita menekan tombol 1, status aktif maka menjadi true. Itu masuk dari pengkondisian eh, Bluetooth akan aktif. Jadi si pengkondisian yang programnya maka semuanya akan berjalan. Mungkin itu dari saya, cukup sekian, mungkin akan diteruskan oleh teman saya. Segitulah. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja rooftop otomatis. Nah, bagaimana rooftop ini bisa menutup ketika hujan dan terbuka ketika terang. Dan ketika malam hari akan selalu ditutup. Nah, ini pengkondisian yang kita gunakan. Ketika diaktifkan, true ini melewati Bluetooth ya. Ketika kita memasukkan atau mengetikkan satu, nah nanti otomatis rooftopnya akan aktif. Nah, di sini akan ada pengecekan. Yang pertama yaitu pengecekan apakah ini siang atau malam. Nah, ini jika siang akan masuk ke pengkondisian yang ini. Dan ketika malam akan masuk ke pengkondisian yang ini. Nah, lalu di pengkondisian siang ataupun malam, nah di dalamnya akan masuk ke dalam pengecekan apakah ada hujan atau tidak. Nah, ini akan dicek oleh ini. Apabila hujan akan masuk ke dalam pengkondisian ini, dan ketika tidak hujan akan masuk ke yang ini. Nah, untuk yang hujan terlebih dahulu nanti akan rooftopnya maju. Nah, di sini motor steppernya akan bergerak. Motor stepper akan bergerak sesuai dengan putaran yang ini yang sudah kita tentukan. Lama putarannya 450. Nanti akan selama itu motor steppernya berputar. Dan selama berputar, buzzer-nya juga akan bersuara. Nah, dibarengi dengan LED merah menyala dan LED hijau redup. Dan ketika sudah selesai, motor steppernya bergerak, lalu LED hijau menyala dan LED merah tertutup atau redup. Nah, di sini untuk mengakali agar motor steppernya memutar sekali setiap kondisi siang dan hujan. Nah, di sini ditambahkan boolean ya, true, supaya ketika point loopnya ini bekerja lagi dan pengkondisiannya masih sama dalam keadaan siang dan hujan, nanti tidak akan mengulangi looping ini ya, atau codingan yang di dalamnya, tetapi akan menunggu jika kondisi lain terpenuhi, misalkan ketika siang tapi tidak hujan. Nah, akan masuk ke sini karena kita sebelumnya sudah merubah yang kering tadi, yang sebelumnya false, karena sudah masuk ke pengkondisian ini. Nah, sebelumnya true ya, mohon maaf, sebelumnya true, sebelumnya false, karena masuk ke codingan ini dirubah menjadi true, maka nantinya akan dibaca ke kondisi selanjutnya. Nah, ini ketika kondisi siang tetapi sudah dalam keadaan kering ya, cerah, tidak hujan. Nah, akan
mundur nanti si motor steppernya atau terbuka rooftopnya. Nah, tapi kalau ketika malam hari, nah di sini kita mengecek dulu apakah kondisinya kering atau terbuka. Apabila terbuka karena malam hari itu harus tetap tertutup, maka akan maju, yaitu ditutup ya nanti ditutup dan akan diganti lagi keringnya yang tadinya false menjadi true agar tidak mengulang lagi motor steppernya dia mundur lagi. Nah, lalu ketika misalkan sudah ditutup, kondisinya sudah ditutup waktu siang dan pindah ke waktu malam, nah ini tidak perlu bergerak lagi, jadi kita hanya menyalakan LED hijau. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.